warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat tim penguji ujian kinerja portofolio PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Hendra Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga kategori 1, prodi Geografi dari Universitas Negeri Semarang. Saya siap melaksanakan ujian kinerja BPG dalam jabatan tahun 2023. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyajikan materi lapisan-lapisan permukaan bumi di kelas 10-6 SMA Negeri 1 Pegandon, Kabupaten Kendal dengan metode pembelajaran Discovery Learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Pak Indra akan mengabsen dulu anak-anak semua siswa-siswi kelas 10-6. Abdul Aziz, Abim, Agni, Ahmad Anas, Ahmad Nabil Ali. Jadi dari 36 anak ada 2 yang sedang izin, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Indra akan memberikan sebuah kata motivasi kepada anak-anak semua terkait kehidupan kita, di mana dalam mencari ilmu kita harus dituntut untuk terus selalu bersemangat. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita dituntut semangat dalam mencari ilmu. Karena dari ilmu itu kita semua dapat memanfaatkannya untuk kehidupan kita di usia sekarang sampai di usia lanjut. Di usia tua, di usia dewasa, ada kaitannya dari ilmu yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena dari ilmu itulah kita akan memperoleh pengalaman, memperoleh rezeki. Karena dalam mencari rezeki kita dituntut untuk berpikir dengan akal yang sehat. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang direstui dan dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mempunyai pikiran dan akal yang sehat, maka Allah akan memberikan jalan yang baik untuk kita dalam mencari rezeki. Jadi itu kata mutiara dari saya. Selanjutnya saya akan langsung memulai pelajaran di dalam pembelajaran kali ini. Kita pelajarannya apa sekarang? Geografi. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang lapisan-lapisan bumi. Ya, lapisan-lapisan bumi atau litosfer yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Bisa dilihat di depan tentang materi kita. Hidup itu ada 3
yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, tumbuhan. Tiga komponen ini makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan melangsungkan kehidupannya di lapisan bumi. Nah, lapisannya apa saja akan kita bahas dari materi yang akan saya tampilkan. Definisi dari litosfer, apa yang dimaksud dengan litosfer? Jadi litosfer itu apa sih? Litosfer adalah dari kata litos yang artinya batu, ya. Kemudian sfer artinya bulatan atau lapisan. Secara umum, litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang paling luar yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan lebih dari 1.200 km. Jadi dari pengertian ini, lapisan yang mengikuti bentuk bumi. Bentuk bumi itu bulat. Jadi secara otomatis bentuk lapisannya juga ikut bulat, mengikuti bentuk bumi. Dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Ya. Jadi pengertian litosfer adalah lapisan bumi paling luas dan paling tipis. Ya, tipisnya saja sudah mencapai 1.200 km. Itu adalah lapisan bumi. Jadi anak-anak semua harus bisa memahami istilah-istilah itu yang dipahami dalam bentuk bahasa Indonesia. Nanti akan ada penjelasannya, keras itu apa, mantel apa, outer core, dan juga inner core. Gambarannya seperti yang ada di depan. Jadi bumi itu bulat dengan berbagai warna sesuai dengan indikasi lapisannya. Yang paling luar adalah biru dan hijau. Itu menunjukkan bahwa paling luar sendiri adalah lautan dan juga daratan. Betul. Kemudian yang pertama adalah keras, yang kedua mantel, yang ketiga outer core, dan yang keempat inner core. Nah, itu adalah 4 lapisan inti dari bumi kita. Nah, ini gambarannya. Dari gambaran ini yang paling luar, tadi ada yang hijau dan biru. Itu adalah tempat kelangsungan kita makhluk hidup, melangsungkan kehidupan di bagian yang tipis berwarna hijau dan biru itu. Menunjukkan bahwa di situ semua makhluk hidup melakukan kehidupannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari lapisan itu masuk ke dalam, masih tergolong juga di dalam lapisan bumi sampai di dalam paling dalamnya, yaitu inner core. Ini adalah sebuah gambaran dari bumi yang kita belah menjadi 4 bagian. Jadi ini penampang bumi 4 bagian pembelahan. Nah, disinilah yang akan kita bahas dari masing-masing lapisan. Lapisan pertama adalah keras atau kerak bumi. Pengertian kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai 10 km. Sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 20 sampai 70 km. Nah, kerak ini yang paling tipis, yaitu kurang lebih 5 sampai 70 km bagian samudra dan juga benua. Namun perlu kalian ketahui, meskipun kerak ini hanya paling tipis 5 sampai 70 km, kalau kita lihat secara nyata di lapangan, jarak 5 km itu sangat jauh. Jadi 5 km kalau kita lihat panjangnya disusupkan ke dalam perut bumi, itu adalah lapisan kerak bumi. Bahwa lapisan keras meskipun dia paling tipis 5 sampai 70 km, tapi memiliki arti yang sebenarnya sangat dalam. Yang kedua adalah selimut bumi ini membungkus inti bumi. Jadi
seperti lapisan yang lainnya. Setiap lapisan bumi itu pasti membungkus lapisan yang ada di dalamnya. Ibarat makanan itu, kalau buah apel, kulitnya pasti menyelimuti seluruh permukaan. Sama dengan bumi ini. Mantel juga menyelimuti seluruh inti bumi. Berikutnya yaitu mantel bumi dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Yang mantel atas memiliki sifat plastis dengan kedalaman mencapai berapa itu? 1.400 km. Kemudian yang kedua, mantel bagian bawah memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 1.900 km. Bisa kalian bayangkan besi cair yang ada di dalam perut bumi itu atau inti luar adalah 2.200 km dengan suhu 2.200 derajat Celcius. Ya. Air mendidih untuk kita masak berapa derajat? 100 derajat Celcius. Itu sangat panas karena di bagian tubuh kita pasti akan melepuh 100 derajat Celcius. Tapi kalau ini 2.200 derajat Celcius menggambarkan betapa panasnya inti bumi. Yang kedua, unsur-unsur lainnya yaitu oksigen, ferum, dan silium, serta ada magnesium dan klorium. Itu adalah zat-zat yang ada di dalam inti luar bumi. Sedangkan yang keempat adalah inner core, inti bumi bagian dalam. Pada bagian ini terdapat banyak sekali zat-zat cair yang ada di dalam perut bumi yang bersifat panas karena kedalamannya mencapai 2.900 sampai 5.200 derajat kilometer. Ya, kedalaman 5.200 km ini merupakan kedalaman yang sangat dalam sekali. Kita lihat apa yang ada di dalam inti bumi, yaitu inti bumi merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter 2.700 km. Nah, itu adalah 4 bagian lapisan bumi. Tadi yang pertama apa saja? Ras. Yang kedua mantel. Yang ketiga outer apa inner? Outer. Yang keempat inner. Nah, itu adalah lapisan-lapisan bumi. Nah, ini ada sedikit video yang bisa kalian lihat. Bumi yang kita hormati merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Nah, ini bisa kalian lihat. Tadi sesuai materi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa lapisan kerak bumi itu hanya 5 sampai 70 km.
klimatologi dan geofisika. Jadi itu adalah badan yang bertugas untuk mengevaluasi dan mempelajari tentang seluruh lapisan bumi. Nah, di dalam rempeh kerak bumi tadi ada kerak bumi benua dan kerak bumi samudra. Di setiap kerak bumi, rempeh benua dan rempeh samudra itu selalu mengalami yang namanya pergerakan rempeh, di mana 0 sampai 14 cm per tahun. Kalau kalian mengamati ini, dulunya beberapa tempat benua itu mengalami penempelan, ya, menempel seperti Australia dan juga Indonesia di bagian timur, yaitu Pulau Papua. Kalau dilihat Papua dan Australia secara fisiologis manusia dan juga kependudukannya terdapat kemiripan. Kalau kalian mengingat materi sebelumnya, ada hewan dari Asia, peralihan dan juga Australia. Apa yang ada di Australia dan Papua hampir sama, yaitu Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik nilai batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, itu adalah materi kita tadi terkait dengan lapisan-lapisan bumi yang ada di sekitar kita. Kemudian, untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah Pedra sampaikan tadi, kalian nanti akan melaksanakan tugas diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD yang Pedra berikan sesuai dengan materi kita, yaitu tentang lapisan bumi. Ya. Teknisnya bagaimana? Kita akan bagi kelompok sesuai dengan urutannya. Dari 36 anak kita bagi menjadi 6 kelompok. Setelah kalian mengetahui kelompok mana, silakan berkumpul menjadi 1. Ya. Langsung kita mulai saja pembagian kelompok, berhitung dari mulai depan paling kiri, menyebutkan angka 1 sampai dengan 6. Ya, siap? Kita mulai dari 1. Ya, pas ada 4, tadi 2 yang tidak masuk. Nah, sekarang silakan menyatu dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Membuat LKPD yang sudah Pedra berikan, ya, dengan cara mengisi nomor sesuai dengan gambar. Di sini ada gambar. Ya. Diisi nomornya. Kira-kira yang nomor 1 urutannya siapa? Kemudian menuliskan karakteristik dari lapisan-lapisan itu. Nah, dari materi yang sudah Pedra sampaikan, silakan kalian boleh browsing di gawai kalian untuk mencari materinya apa di sini. Dituliskan ke dalam materi berkotak di sini, yang sesuai dengan lapisannya. Ya, jadi Pedra berikan satu-satu setiap kelompok untuk didiskusikan. Selanjutnya ditulis hari tanggalnya
Baik, kita mulai untuk diskusi kita. Silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada 6 kelompok, nanti kurang lebih ada 4 kelompok yang akan membacakan hasil diskusinya. Jadi setiap kelompok cukup 1 lapisan saja, ya. Dimulai dari diskusi yang pertama tentang lapisan apa yang kamu identifikasi dari kelompok 4. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Salma dari kelompok 4 yang membacakan lapisan keras atau kerak bumi. Merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak India. Kerak samudra mempunyai ketebalan 5 meter. Kerak benua mempunyai ketebalan 20 sampai 40 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan besar. Penyusun kerak benua yang utama adalah granit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 membacakan hasil diskusinya terkait analisa dari kerak bumi atau keras, ya. Di mana kerak bumi atau keras, hasil diskusi dari kelompok 4 menyebutkan bahwa pada kerak bumi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Betul apa salah? Betul. Jadi di kerak bumi ada 2, kerak samudra dan juga kerak benua. Di kelompok 4 menyebutkan bahwa kerak samudra memiliki ketebalan 5 sampai 10 km. Kemudian yang kerak benua 20 sampai dengan 70 km. Kemudian penyusun kerak samudra yaitu yang paling banyak adalah batuan basal, dan penyusun kerak benua yaitu batuan granit. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Berikutnya diskusi yang kedua yaitu dari kelompok tengah. Yo, kelompok 2. Kelompok 2 membacakan lapisan yang kedua yaitu mantel. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul lapisan bumi, yaitu 2 mantel atau selimut bumi. Mantel adalah
bagian dari planet kebumian atau benda lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan. Mantel merupakan lapisan yang berada di antara kerak bumi dan inti luar bumi. Ketebalan mantel bumi mencapai 2.900 km yang meliputi 84% volume bumi. Mantel dibagi menjadi dua, yaitu astenosfer dengan kedalaman sekitar 200 km dan litosfer dengan kedalaman 50 sampai 120 km. Yang kedua, mantel mempunyai suhu mencapai 3.000 derajat Celcius. Sekian presentasi dan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kelompok 2 menganalisa tentang mantel atau selimut bumi, ya. Jawaban dari kelompok 2 terkait mantel bisa diperhatikan adalah bagian dari planet kebumian yang benda langit yang cukup besar sehingga mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatannya. Apa itu diferensiasi? Perbedaan jenis dari kepadatan bumi. Di dalam mantel bumi dibagi menjadi kerak bumi dan inti luar bumi. Masing-masing ketebalan mantel bumi beraneka ragam. Ya, itu adalah hasil analisa dari kelompok 2 terkait lapisan bumi mantel. Kita lanjutkan yang ketiga. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfud Maulana dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi kami yang nomor 3, yaitu outer core, inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Batas luarnya berada di sekitar 2.266 km di bawah permukaan bumi. Ya. Kita analisa coba dari kelompok 1 terkait outer core atau inti luar bumi. Hasil analisa kelompok 1 terkait outer core yaitu di mana lapisan ini paling banyak mengandung lapisan cair dengan ketebalan 2.266 km, yaitu mulai terdiri dari besi dan nikel yang sangat panas sehingga berbentuk cair. Batas luarnya mencapai tadi disebutkan 2.266 km di bawah permukaan bumi. Ya, jadi dari 3 analisa tersebut, semakin dalam permukaan bumi maka akan semakin panas. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Selanjutnya yang terakhir yaitu inner core dari kelompok ini nomor berapa? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Amalia dari kelompok 3 tugas core atau ini dalam lapisan paling dalam. Baiklah, anak-anak semuanya, dari diskusi yang sudah kalian lakukan, Pedra akan mengulas lagi materi kelanjutan dari lapisan bumi tersebut. Akan Pedra tayangkan video, silakan kalian untuk menyaksikan kembali video yang Pedra tayangkan. Kulit bumi atau kerak bumi atau yang kita kenal juga dengan istilah litosfer selalu bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi pada mantel bumi. Arus
harus refleksi ini. Nah, dari video yang ada di depan tadi menyebutkan bahwa 4 lapisan itu memiliki pergerakan di dalam perut bumi. Dimulai dari yang paling dalam dulu, inner core, kemudian ke outer core, mantle, dan juga ke crust. Karena perut bumi yang paling panas berada di dalam inner, dia paling panas, kemudian menusuk ke atas dan akan terjadi sebuah letusan. Nah, letusan ini yang dinamakan dengan vulkanisme. Berarti menyebutkan bahwa vulkanisme dan juga tektonisme pergerakan lempeng itu berkorelasi dengan lapisan-lapisan bumi. Apa korelasinya? Karena apabila terjadi vulkanisme, maka seluruh lapisan yang ada di dalam inner core, tadi ada besi panas, nikel panas, pasir, batu, dia akan meledak hingga permukaan bumi. Lapisan bumi menjadi yang tadinya berbentuk rapi, dia akan berubah tidak beraturan. Akibatnya apa? Di sana akan terjadi bencana alam. Ya, kita lanjutkan videonya. Pergerakan bumi bergerak secara konvergen. Nah, ini adalah contoh pergerakan inner core. Salah satu unsur dari pergerakan bumi adalah lipatan dan patahan. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang lipatan dan patahan. Cek it out. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi sampai dengan pembuatan LKPD yang sudah saya berikan, adakah yang belum paham? Ada tidak? Tidak? Adakah yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Bagaimana? Adakah yang mau bertanya? Ada? Saya Pak. Ya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Apa yang terjadi jika terdapat pergerakan di lempeng inti bumi dalam? Apa yang terjadi jika terdapat pergerakan di Lempeng lempeng inti bumi dalam? Nah, bagus sekali. Dari siapa? Dari Mbak Yuda. Bertanya tentang apa yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan di lempeng inti bumi bagian dalam. Apa yang terjadi? Jika terjadi pergerakan di inti bumi bagian dalam, ingat, inti bumi bagian dalam berada di paling bawah, bersifat panas dan cair. Apabila itu bergerak, maka akan menimbulkan aktivitas vulkanisme. Kalau terjadi vulkanisme, maka akan ada ledakan, yaitu letusan gunung api. Kalau ada letusan gunung api, maka akan terjadi bencana letusan gunung api dan terjadi banyak korban jiwa sesuai dengan karakter dari gunung api tersebut. Jadi bagus sekali pertanyaan sudah disampaikan. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baik, kita referensikan pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini. Jadi yang namanya lapisan yang kita injak atau tidak, ternyata ada berapa bagian? 4. Yaitu yang pertama crust, yang kedua mantle, yang ketiga outer core. Bahasa Indonesianya inti luar. Yang keempat inner core. Bahasa Indonesianya inti dalam. Nah, dari materi ini diharapkan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas sehari-hari. Karena aktivitas kita tidak lepas terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kita harus bisa membaca kondisi alam. Ingat, ilmu alam itu lebih peka daripada pengetahuan manusia terhadap alam ini. Alam menunjukkan sebuah perubahan, kita juga harus peka terhadap yang terjadi di sekitar kita. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak ada? Cukup? Karena waktu sudah siang, ya.
kelas 10 6. Baik, akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.